Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke sisi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini puncak gunung raksasa telah merobek aula yang besar. Hal ini menyebabkan beberapa pilar batu langsung hancur berantakan oleh dampak yang mengerikan itu. Seketika debu menutupi seluruh arena. Di bawah bayang-bayang puncak gunung itu, sosok berdarah raksasa yang dipenuhi dengan bau berdarah mengerikan melolong. Bau busuk yang tebal tampaknya telah mengubah aula besar menjadi lautan berdarah. Pada saat ini terlihat puncak gunung dan sosok berdarah itu bentrok di tengah arena. Dan pada saat yang sama, seketika raungan yang menghancurkan bumi terdengar. Kemudian seluruh aula besar yang menjulang mulai gemetar. Dan pilar batu yang tak berujung jumlahnya hancur berantakan karena dampak energi yang mengerikan ini. Ketika tumbukan mengerikan itu menyapu aula besar, cermin cahaya mungil ini adalah peralatan yang digunakan untuk memantulkan pemandangan yang terjadi di aula besar. Namun tidak ada yang menyangka bahwa semuanya hancur berantakan. Saat cermin cahaya itu meledak, layar di dinding tinggi di aula besar langsung bergetar. Sebelum meredup, Lin Fan dan yang lainnya menatapnya dengan bingung. "Ini," ucap Lin Fan terkejut. Ketika mereka melihat pemandangan ini, kecemasan memenuhi hati semua orang. Seketika mereka berbalik untuk saling melirik. Mereka semuanya memiliki wajah yang sedikit berbeda. Tepat saat mencapai puncak pertarungan, namun mereka tidak bisa melihat hasil pertarungan ini. Hahaha, santai semuanya. Dampak yang disebabkan oleh pertarungan mereka terlalu besar. Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. Ucap Mo Jingtian tersenyum ketika dia menghibur mereka. Aula besar ini dibangun dari bahan-bahan unik dan sangat kokoh. Selain itu, dia bahkan memiliki kemampuan untuk memblokir mata-mata dari energi mental. Karena itu saat ini mereka hanya bisa menunggu hasil akhir. Ketika mereka mendengar kata-kata Mo Jingtian, banyak orang tidak bisa menggelengkan kepala mereka tanpa daya. Lin Fan juga mengerutkan alisnya, dan kecemasan memenuhi matanya. Tidak bisa mengamati pertarungan Lindong saat ini, hal ini jelas menyiksanya. Hahaha, Lin Fan, kenapa kau sangat cemas? Setelah beberapa saat mereka telah menyimpulkan pertarungan. Mereka yakin bahwa Wang Zong pasti akan menang. Berbeda dengan Lin Fan yang cemas, Wang Lei tertawa seolah-olah dia tahu bahwa pertarungan itu pasti akan dimenangkan. Meskipun Lindong mampu bertahan beberapa pertarungan dengan Wang Zong, namun Wang Lei tahu bahwa Wang Zong belum menggunakan kartu trufnya. Oleh karena itu begitu dia menggunakannya, Lindong pasti akan dikalahkan. Pada saat ini Lin Fan dengan dingin menatap Wang Lei yang tertawa terbahak-bahak. Namun dia tidak ingin repot-repot berdebat dengannya. Segera dia berbalik dan melihat arena besar di depan tembok tinggi itu. Scene berganti. Di dalam aula besar debu memenuhi cakrawala. Sementara pilar-pilar batu besar semuanya telah bengkok. Terlihat seluruh aula besar tampak sangat berantakan. Di sudut aula yang dipenuhi debu, Lindong menginjak puncak penjara beratnya dan dia melayang di udara. Pada saat ini nafasnya agak sesak dan aliran yuan power yang kuat berputar di sekitar tubuhnya. Saat dia menatap tepat ke debu yang tersebar di bawah, tidak perlu dikatakan lagi bahwa Wang Zong memang jenius berbakat yang bahkan Lin Langtian tidak bisa mengatasinya. Bahkan saat dia menghadapi serangan menakutkan Lindong, dia tidak mundur sama sekali. Sebaliknya dalam bentrokan mereka sebelumnya, Lindong merasa bahwa meskipun dia memiliki sedikit keunggulan, itu tidak cukup baginya untuk menguasai situasi ini. Pada saat ini aula besar telah mereda secara substansial, dan debu perlahan-lahan mengendap sebelum akhirnya menghilang. Mata Lindong menyusut dengan lembut ketika dia melihat lubang besar di tengah-tengah aula yang besar. Terlihat tubuh Wang Zong melayang-layang di tengah lubang, dan bayangan berdarah besar melingkari tubuhnya. Pada saat yang sama, aroma berdarah yang kuat perlahan menyebar. Saat Wang Zong perlahan mengangkat kepalanya, matanya benar-benar merah darah saat dia menatap Lindong.
Aku percaya bahwa kau memiliki kualifikasi untuk cocok dengan Lin Langtian. Namun bahkan Lin Langtian tidak bisa mengalahkanku hari ini, ucap Wang Zong dengan suara yang dalam. Hahaha, apa katamu? Aku tidak hanya bisa menandinginya, aku juga bisa mengalahkannya. Persis seperti bagaimana aku akan mengalahkanmu hari ini, ucap Lindong tertawa sebelum segel tangannya berubah. Pada saat ini puncak penjara berat itu mulai berputar-putar sebelum lingkaran cahaya hitam tiba-tiba meluncur keluar dari dalam puncak penjara barat. Sebelum langsung menjebak Wang Zong di dalamnya. Dunia gravitasi, teriak Lindong. Seketika tanah di bawah tiba-tiba mulai retak. Faktanya, bahkan tubuh Wang Zong yang melayang-layang di udara segera didorong ke tanah sebelum dia terjebak sedalam lutut ke tanah. Berdasarkan pemandangan itu, sepertinya gravitasi di daerah yang dikelilingi oleh lingkaran cahaya hitam telah menjadi sangat kuat. Selama itu berada di dalam lubang yang bersinar, gravitasi di daerah ini melonjak beberapa kali dan membuat orang merasa seolah-olah terjebak di dalam pasir hisap. Bahkan beberapa individu yang lebih lemah tidak bisa bergerak sama sekali. Sementara itu meskipun beberapa praktisi yang lebih kuat dapat menahan gravitasi, kecepatan mereka juga akan melambat. Ketika Lindong melihat bahwa Wang Zong terjebak oleh lubang gravitasi yang bersinar, Lindong dengan kasar meluncurkan kedua tinjunya. Seketika bayangan tinju yang sangat ganas melolong seperti badai saat menghujani tubuh milik Wang Zong. Saat Wang Zong menghadapi serangan kuat Lindong, dia jelas ingin menghindarinya. Namun ketika dia mencoba bergerak, dia menyadari bahwa tubuhnya yang semula gesit menjadi lambat seperti kura-kura. Tepat saat dia menarik kakinya keluar dari tanah, kakinya yang lainnya tenggelam lebih dalam lagi. Dan karena keterlambatan ini, akhirnya serangan Lindong langsung turun dan benar-benar mendarat di tubuh Wang Zong. Segera tubuh Wang Zong terpental seperti bola meriam, sebelum dia menyebabkan tanda sedalam beberapa ratus meter di tanah. Kemudian dia akhirnya menghantam pilar batu. Setelah dia tiba-tiba dilumpuhkan oleh Lindong, ekspresi Wang Zong berubah sangat suram. Pada saat ini dia menyeka jejak darah di bibirnya. Tepat saat dia ingin berdiri, segel tangan Lindong berubah lagi sebelum lubang hitam bercahaya itu melesat sekali lagi dan menyebabkan tubuhnya tenggelam lagi. Jika kau membuatku kesal, kau pasti akan menyesal, teriak Wang Zong. Pada saat ini bayangan bercahaya aneh ternyata menyebabkan Wang Zong menjadi sangat marah. Tubuhnya bergetar dengan lembut. Sementara rona merah darah di matanya tumbuh semakin merah darah, seolah-olah darah segar akan menetes. Segel pemisah Samudra Hindi yang hebat. Ekspresi Lindong tenang saat dia benar-benar mengabaikan geraman Wang Zong. Saat segel tangannya berubah, Yuan Power yang seperti gelombang muncul di belakangnya. Kemudian segel bercahaya yang berisi kekuatan yang beberapa kali lebih kuat dari serangan sebelumnya berlari dengan kecepatan yang menakutkan sebelum dengan jahat terbang ke arah Wang Zong. Saat Wang Zong menatap serangan masuk yang kuat itu, tubuhnya gemetar dengan lembut, sementara wajahnya berubah sangat suram. Kemudian dia tiba-tiba mengencangkan cengkraman pada tombak asura darahnya. Sebelum telapak tangannya menggesek ujung tombak itu, ketika darah yang segar menyembur keluar, cahaya berdarah langsung menyembur keluar dari tombak asura darah iblis dari segala arah. Namun kali ini cahaya berdarah tidak berbentuk menjadi jiwa darah, melainkan itu terlihat seperti cacing yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berlari dengan gagah ke tubuh Wang Zong. Ketika cahaya berdarah itu menyembur masuk, di depan mata Lindong, aura Wang Zong tiba-tiba tumbuh pada tingkat yang menakutkan. Sementara itu di permukaan tubuhnya, cahaya berdarah mengalir dan itu telah membentuk sosok manusia yang aneh. Sensasi itu seperti darah di dalam tombak asura darah iblis yang telah menyatu bersama dengan Wang Zong. Pada saat ini mata Wang Zong berwarna merah darah saat dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Kemudian geraman yang dalam yang tampak seperti sonic bom darah padat menyapu bui, sebelum langsung merobek lingkaran cahaya hitam itu. Lindong, bersiaplah untuk mati, teriak Wang Zong. Setelah meniup terpisah lubang bercahaya hitam itu, tubuh Wang Zong benar-benar menunjukkan tanda-tanda pencairan seolah-olah dia berubah menjadi darah.
Kemudian tubuhnya melilit tombak Asura Dara miliknya. Penghancuran setan darah. Pada saat ini bercak darah maniak keluar dari tombak Asura Dara iblis dan itu sepertinya seluruh aula berubah menjadi lautan berdarah. Sementara itu Wang Zong benar-benar menyatu dengan tombak itu. Seketika lautan darah itu terbelah. Sementara cahaya merah melolong dengan kekuatan buas yang tak terbendung. Pada saat ini beberapa retakan mulai muncul di tengah-tengah aula besar. Seluruh aula besar yang dibuat khusus sebenarnya secara bertahap mulai runtuh. Ekspresi Lindong serius saat dia menatap sinar berdarah yang muncul ini. Dari permukaannya, dia bisa mencium aroma kematian yang kuat. Dia tahu bahwa jika dia terkena serangan itu, dia pasti akan segera mati. Langkah ini adalah serangan paling mengerikan milik Wang Zong. Setelah menarik nafasnya dalam-dalam, itu dipenuhi dengan bau busuk berdarah. Semua kekuatan Yuan di tubuh Lindong seperti volcano saat mereka meletus. Dia tahu bahwa ini akan menjadi pertarungan terakhir mereka. Jika dia berhasil memblokirnya, dia akan menang. Namun jika dia gagal, dia pasti akan mati. Pada saat ini kekuatan Yuan Power berputar di sekitar tubuh Lindong. Segera dia mencengkram telapak tangannya. Seketika sinar cahaya esen Yuan Power menembus cakrawala. Lalu Lindong perlahan mengulurkan telapak tangannya. Sebelum satu jari menjulur perlahan. Begitu jarinya mencorok keluar, semua kekuatan Yuan di tubuhnya menyembur seperti gelombang pasang. Seketika raungan yang dalam tanpa akhir memantul di aula besar berdarah ini. Jari surgawi memenjara yang sangat besar. Jari keempat memecah semesta. Teriak Lindong. Pada saat ini aula itu tampak bergetar ketika jari Lindong perlahan bergerak maju. Dan segera kekuatan Yuan dalam tubuh Lindong dengan cepat mengalir dengan kecepatan yang mencengangkan. Terlihat ruang di belakang Lindong tampak seolah-olah sedang terkoyak. Jari kuno raksasa itu diselimuti oleh pola-pola misterius yang penuh dengan gelombang-gelombang menakutkan yang bisa membuat langit bergetar. Dibandingkan dengan ketika dia bertarung dengan Ling Lantian, jari keempat yang digunakan Lindong kali ini tidak hanya lebih kuno dan solid, kekuatannya juga jelas jauh lebih besar. Serangan semacam ini sudah cukup untuk menghancurkan praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut. Faktanya bahkan seorang praktisi tahap manifestasi puncak harus menghindarinya. Saat jari kuno raksasa itu merobek ruang dan muncul, ketika lautan darah yang meluap yang dibentuk oleh Wang Zong dan tombak setan darah Asura tiba, hal ini menyebabkan riak-riak berwarna darah menyebar keluar. Semuanya diam-diam akan menimbulkan kehampaan dimanapun itu berlalu. Serangan Wang Zong juga sangat tangguh dan mendominasi. Pada saat ini mereka berdua jelas menunjukkan batas kemampuan mereka. Adapun siapa yang menang atau kalah, itu akan tergantung pada fundamental mereka. Terlihat sinar keemasan cahaya dan lautan darah masing-masing menempati setengah dari aula besar yang megah. Masing-masing pihak berteriak ketika mereka menyapu. Seperti dua meteor ketika mereka dengan marah bentrok dengan ledakan keras di aula besar. Pada saat yang sama, suara yang memekakan telinga tiba-tiba terdengar di aula besar. Dampak mengerikan telah langsung menyebabkan retakan seperti jaring laba-laba muncul di tanah. Ketika jari raksasa dan cahaya darah bertabrakan, tubuh Lindong juga bergetar dengan hebat. Rasanya seolah-olah darah di tubuhnya sudah mulai bergolak dengan marah. Pandangannya tertuju pada cahaya darah yang menabrak jari kuno raksasa itu. Lindong juga sedikit mengakui bahwa Wang Zong memang sangat kuat. Bahkan setelah dia menggunakan jari keempat, dia tidak dapat mencapai kemenangan dan malah terjebak dalam jalan buntu karena serangan balik Wang Zong yang sangat mengerikan. Pada saat ini gelombang energi yang menakutkan dengan panik meledak dari jari raksasa kuno dan cahaya darah. Masing-masing pihak mencoba untuk mengalahkan pihak lain. Saat ini berlanjut, raungan rendah yang dipenuhi dengan bau darah keluar dari cahaya darah. Terlihat wajah Wang Zong muncul dari dalam cahaya darah. Mata merah darahnya penuh haus darah dan kekejaman saat dia menatap ke arah Lindong. Wang Zong saat ini tampaknya telah berubah menjadi roh darah yang sangat ganas. "Aku akan membunuhmu," ucap Wang Zong dengan suara yang dalam. Segera setelah itu cahaya darah tiba-tiba meningkat ketika tombak darah yang tangguh yang tampaknya menutupi langit ditembakkan dengan keras. Di hadapan serangan balik dari Wang Zong yang tidak ada habisnya,
Bahkan jari raksasa kuno milik Lindong dipasang mundur agak jauh. Jadilah ditekan saat dia menyaksikan serangan balik Wangzong yang ganas. Sebuah ekspresi tak menyenangkan muncul di wajah Lindong. Dengan pikirannya, daya melahap dengan cepat menyebar dari tubuhnya. Segera kekuatan Yuan di aula besar mendesing dan benar-benar mengalir ke tubuhnya. Dia dengan kejam meninju menyebabkan cahaya kemasan di jari raksasa kuno itu meletus dengan suara bang bergema. Segera balasan Wangzong sekali lagi ditekan dan dipaksa mundur sedikit demi sedikit. Pada saat ini mereka berdua sudah bersaing. Siapa yang bisa bertahan lebih lama? Meskipun tingkat kultivasi Wangzong lebih tinggi dari Lindong, namun Lindong memiliki simbol leluhur melahap. Karenanya kecepatan pemulihan Yuan Power-nya jauh lebih tinggi dari yang sebelumnya. Sementara perlahan-lahan dipaksa kembali oleh jari raksasa kuno, pilar darah meletus dari lautan darah. Terbukti luka yang diderita Wangzong tidak ringan. Cahaya darah memancar. Samar-samar mengungkapkan wajahnya yang menyeramkan dan matanya yang merah padam ketika tiba-tiba dia menjerit. "Ciptakan setan darah dengan darah dan dagingku," teriak Wangzong. Dalam sekejap itu berubah menjadi sosok manusia berwarna darah yang panjangnya puluhan kaki. "Lindong, aku akan menggunakan darahmu sebagai persembahan untuk tombak darahku." Ketika sosok manusia lapis baja berdarah muncul, tangannya tiba-tiba mencakar ke bawah. Sebagai seorang yang tangguh, tampak tombak darah yang sama terbang keluar dari lautan darah. Tombak itu melesat ke udara dan mendarat tepat di jari raksasa kuno. Segera tanah bergetar ketika jari raksasa kuno itu sekali lagi didorong kembali oleh Wangzong. Harta bumi jiwa semata-mata tidak harus mampu mengubah ombak. Menanggapi Wangzong yang sangat keras kepala, mata Lindong menjadi sangat dingin. Dia tidak menyangka bahwa setelah menggunakan jari keempat dari jari besar surgawi pemenjara hancur yang besar, Wangzong masih bisa bertahan, melahap surga dan bumi. Ucap Lindong melangkah ke ruang kosong dan lubang hitam menyebar di belakangnya. Segera daya melahap yang menakutkan menjerit sekali lagi. Kali ini Lindong tidak lagi menekan daya melahap. Pada saat ini kekuatan melahap mulai menyebar, menyebabkan lautan darah melonjak. Sebelum secara instan diubah menjadi lonjakan Yuan Power yang mengalir di tubuh Lindong. "Apa? Bagaimana ini mungkin?" teriak Wangzong dengan terkejut. Ketika dia melihat bahwa Lindong benar-benar bisa dengan paksa melahap lautan darah yang terbuat dari Yuan Power-nya. Sosok lapis baja berdarah tiba-tiba tersentak. Mata darahnya penuh dengan rasa tidak percaya. Lautan darah dipenuhi dengan kekuatan korosif yang sangat kuat. Dan bahkan praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut yang jatuh akan langsung berubah menjadi air berdarah. Namun di depan matanya, Lindong langsung menyerap lautan darah. Hal ini tentu saja menyebabkan Wangzong terkejut. Pada saat ini ekspresi Lindong sedingin es ketika dia merasakan kekuatan Yuan Power yang melonjak di tubuhnya. Segel tangannya sekali lagi mulai berubah dengan cepat. Segera teriakan nyaring terdengar di aula yang keras. Jari surgawi terpencil yang sunyi sepi. Jari pertama memenjarakan dunia. Jari kedua menghancurkan gunung dan sungai. Dan jari ketiga membasmi semua kehidupan. Teriak Lindong. Kali ini dia praktis menggunakan 3 jari berturut-turut. Dalam sepersekian detik, dia menampilkan 3 jari pertama dari jari surgawi pemenjara hancur yang besar. Segera 3 jari raksasa yang membelah ruang mulai muncul. Itu bergabung seperti kepala dan ekor saat mereka bergerak maju. Saat dia menyaksikan 3 jari raksasa yang sangat menakutkan yang mengeluarkan endulasi mengejutkan terbang ke arahnya. Kali ini keterkejutan menyembur di mata darah milik Wangzong. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana Lindong bisa terus-menerus melepaskan serangan kuat seperti itu. Pada saat ini 3 jari raksasa kuno menyapu ke depan. Namun mereka tidak secara langsung menyerang Wangzong tetapi dengan keras membanting ke jari keempat sebelumnya. Segera cahaya kemasan menyilaukan meletus dan keempat jari dan membentuk garis lurus. Sementara endulasi yang mereka hasilkan melonjak dengan kecepatan yang mengerikan. Dengan 4 jari raksasa kuno disejajarkan, sosok lapis baja darah yang masih bisa bertahan beberapa saat yang lalu melesat mundur seperti cangkang arteri saat tubuhnya terbelah, menyebabkan garis merah muncul. Sepanjang jalan,
Dia dengan keras memuntahkan darah segar sementara aura awalnya yang jahat dengan cepat melambat. Serangan Lindong kali ini benar-benar terlalu kuat. Satu langkah untuk menentukan kemenangan atau kekalahan. Scene berganti. Pada saat ini platform tinggi di aula besar. Layar cahaya hancur satu demi satu di bawah tatapan tak berdaya. Jelas pertempuran yang sangat menakjubkan telah terjadi di dalam dan mengakibatkan gempa susulan telah menghancurkan semua peralatan. Kemenangan atau kekalahan harus dikonfirmasi dengan sangat cepat. Di platform yang tinggi, tatapan semua orang dilemparkan ke arah aula terdekat. Sementara tangan di lengan baju mereka tanpa sadar mengepal perlahan. 5 orang yang berhasil keluar dari aula akan menentukan siapa pemenang terakhir dari Battle of Seed ini. Wajah Lin Fan tegang. Pada saat ini dia tidak bisa lagi tetap tenang. Dia dengan jelas mengerti betapa pentingnya Battle of Seed ini untuk klan Lin mereka. Mereka sudah kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertempuran 100 dinasti sebelumnya. Dan jika mereka sekali lagi kehilangannya kali ini, kekuatan mereka pasti akan mulai jatuh di belakang faksi lain. Pada saat itu, status mereka di kekaisaran yang besar pasti akan turun dan ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak ingin dilihatnya. Lindong, Lin Langtian, karena kalian berdua ingin menjadi orang yang paling terhormat di klan Lin, biarkan aku melihat siapa di antara kalian yang bisa keluar dari aula ini. Ucap Lin Fan menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Wang Lei tidak membuka mulutnya untuk berbicara lagi. Meskipun masih ada senyum di wajahnya, tinjunya yang mengencang dari waktu ke waktu juga mengungkapkan suasana hatinya yang tegang. Selain Wang Lei, Wang Yan masih terlihat penuh percaya diri karena dia selalu memegang kepercayaan mutlak pada kekuatan Wang Zong. Dengan penuh dendam, dia terus menatap aula, dia juga membayangkan Lindong dihancurkan oleh Wang Zong. Dengan semua orang yang berada di platform tinggi dengan penuh perhatian memandang. Setelah beberapa menit suara berdiri tiba-tiba bergema di aula yang sunyi. Pada saat ini mereka menyaksikan pintu emas keunguan yang tertutup rapat mulai terbuka. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.